Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Rahmawati dari Gizi 4D. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai materi tentang iradiasi pangan. Jadi sebelumnya, pangan merupakan kebutuhan esensial bagi setiap manusia untuk pertumbuhan maupun sebagai sumber zat gizi. Tetapi bahan pangan juga merupakan sumber makanan bagi mikroba yang dapat menimbulkan penyakit apabila terkonsumsi. Nah, biasanya bakteri patogen yang banyak terdapat dalam bahan pangan diantaranya yaitu Salmonella, Staphylococcus, dan bakteri E. coli. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengolahan atau pengawetan pada bahan pangan yang dapat mereduksi atau menghilangkan mikroba dalam bahan pangan. Menurut International Consultative Group and Food Irradiation, dari semua proses penanganan pasca panen untuk mengurangi jumlah mikroba patogen, iradiasi pangan dinilai sebagai metode yang paling komprehensif. Lalu apa itu iradiasi pangan? Iradiasi pangan adalah suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyiraran bahan secara sengaja dan terarah. Iradiasi bahan pangan bertujuan untuk membunuh cemaran biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut. Iradiasi pada bahan pangan juga dapat mencegah penuaan bahan pangan yang disebabkan karena faktor internal pada bahan pangan tersebut. Iradiasi pangan dilakukan dengan menggunakan energi elektromagnetik tertentu, yaitu energi dan radiasi pengion. Radiasi pengion adalah radiasi dengan energi yang mampu membuat elektron suatu atom terpental dari tempatnya yang mengakibatkan atom netral berubah menjadi ion positif, yaitu atom yang sudah kehilangan elektronnya. Contoh dari radiasi pengion ialah radiasi ultraviolet, radiasi alfa, sinar gamma, dan sinar beta. Dari beberapa jenis radiasi gamma digunakan sebagai energi pengawetan dalam iradiasi pangan. Sinar gamma memiliki gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Jika sumber radiasi dari sinar gamma mengenai bahan pangan, maka akan terjadi eksitasi dan ionisasi yang akan mengakibatkan sintesis DNA pada makhluk hidup. Penyinaran pada bahan pangan inilah yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun pembusukan dalam bahan pangan. Beberapa penelitian dan lembaga kesehatan sudah membuktikan bahwa produk iradiasi dengan dosis yang tepat aman untuk dikonsumsi karena tidak meninggalkan residu zat kimia yang berbahaya. Selain itu, proses iradiasi juga mampu menjaga nutrisi, kesegaran, dan sifat sensori bahan pangan. Hal ini dikarenakan perlakuan iradiasi tidak menerapkan suhu tinggi sehingga kualitas produk bisa dipertahankan. Kalau pengaruh radiasi pada organisme hidup itu sendiri terutama terkait dengan perubahan kimia tergantung pada faktor fisik dan fisiologis dari organisme hidup tersebut. Sedangkan parameter fisiologis yaitu dari suhu, kadar air, dan konsentrasi oksigen. Pada prinsipnya, proses pengawetan dengan menggunakan iradiasi sinar gamma, sinar X, ataupun berkas elektron akan menimbulkan eksitasi dan ionisasi serta perubahan kimia pada bahan pangan. Teknologi iradiasi pangan telah diteliti dan dikembangkan di Indonesia sejak 1963 dan sudah diaplikasikan sejak tahun 1986. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2009 tentang pangan iradiasi yang mencakup berbagai jenis pangan dan tujuan iradiasi serta dosis serap maksimum yang diizinkan secara komersial. Iradiasi pangan telah disetujui oleh lebih dari 50 negara dengan kebijakan yang berbeda-beda, baik penerapan maupun jumlah dosis yang digunakan. Dari segi keamanan pangan, iradiasi akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan virus, bakteri, serangga, jamur, dan kapang. Selain itu, harus dipastikan pula apakah pangan iradiasi tidak meninggalkan
radiasi berlebihan yang bisa bersifat toksik bagi tubuh, mutagenik maupun karsinogenik. Pada dosis rendah, iradiasi mengendalikan serangga pada biji-bijian, mencegah pertunasan pada kentang, mengendalikan cacing pita pada daging, dan mencegah pembusukan serta mengendalikan serangga pada buah dan sayur. Pada suhu sedang atau medium, teknik iradiasi dapat mengendalikan salmonella, Yersinia, dan Campylobacter pada daging maupun produk unggas dan ikan, serta dapat mencegah jamur pada buah-buahan. Nah, untuk keunggulan dari iradiasi pangan diantaranya yaitu tidak ada atau sedikit sekali proses pemanasan pada makanan, sehingga hampir tidak ada perubahan dalam sensor karakteristik bahan pangan tersebut. Lalu dapat dilakukan pada makanan kemasan dan makanan beku atau frozen food, kemudian dilakukan pada makanan segar melalui 1 kali operasi dan tanpa menggunakan tambahan bahan kimia. Lalu hanya membutuhkan sedikit energi dan perubahan pada aspek nutrisi dapat dibandingkan dengan metode pengawetan makanan lainnya, serta proses otomatis kontrol dan memiliki biaya operasi yang cukup rendah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.